Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah tulisan yang terbit di Detikcom, ya. Tulisannya ini kebetulan tulisan gue sendiri. Kayaknya serius banget kan mau ngebahas tulisan orang gitu. Ini sebenarnya program narsis-narsisan gue aja gitu. Udah ditulis sendiri, dibahas sendiri, dikomentarin sendiri, dikritisi sendiri juga gitu. Yaitu soal Partai Nasdem ya, yang sudah mulai mencalonkan nama-nama ya, yang mengunggulkan nama-nama dan sebut nama gitu ya, untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 nanti. Calon presidennya yaitu ada 3 nama, yaitu Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, dan yang ketiga ada Jenderal TNI Andika Perkasa. Oke, dari 3 nama yang diusulkan oleh Partai Nasdem ini, gue mau ngebahas satu persatu dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Partai Nasdemnya sendiri gitu. Pertama nama Bapak Anies Rashid Baswedan, kedua nama Bapak Ganjar Pranowo, dan ketiga Jenderal Andika Perkasa. Apa kesamaan dari 3 nama ini? Menurut gue kesamaannya adalah tiga-tiganya sama-sama sudah tidak akan menjadi pejabat publik lagi di tahun 2023 ini. Jadi di akhir tahun 2023 tiga-tiganya udah bukan lagi pejabat publik. Pak Anies sudah selesai di Oktober ini, Pak Ganjar selesainya November 2023, dan Pak Andika juga tahun ini selesainya di November. Jadi sebelum 2024 tiga-tiga nama ini udah bukan pejabat publik lagi. Nah dari 3 nama ini orang yang paling diuntungkan itu sebenarnya yaitu Pak Ganjar Pranowo menurut gua, karena beliau masih punya jabatan sampai tahun 2023 di akhir tahun 2023 gitu. Sementara 2 calon lainnya sudah berakhir di 2022 dari 3 nama yang disebutkan oleh Partai Nasdem ini. Nah, ketika orang-orang ini tidak berada di pool jabatan publik lagi, apakah magnitudenya masih sebesar sekarang gitu? Apakah publik masih membicarakan nama-nama ini gitu? Karena tidak ada lagi kebijakan publik yang dibuat, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan aktivitas pemerintahan yang dilakukan, nggak ada lagi momen-momen nerima penghargaan pemerintah. Ya mungkin ada, tapi nggak sebanyak ketika menjabat tentunya gitu. Jadi gue mau menganalogikan gini aja, kalau gue punya saudara pejabat, gue akan bilang, saudara gue tuh, walaupun dia saudara dari sepupu ibu gue yang nikah dengan sepupu lainnya gitu. Tapi gue akan bilang, dia saudara gue. Karena dia anggota DPR, karena dia pejabat bupati, dia gubernur gitu. Gue akan bilang gitu. Tapi ketika orang sudah tidak menjabat lagi, tentunya animo untuk mengaku-aku tadi itu akan berkurang gitu. Jadi apakah calon-calon ini akan tetap memiliki magnitud yang sama dengan strategi apa gitu? Kayak Jenderal Andika udah nggak panglima lagi, udah pensiun. Ya kan, Pak Anies Oktober ini udah selesai. Jadi akan menjadi pertanyaan untuk 2 nama ini. Dia akan memakai cara apa untuk tetap mendapatkan magnitud perhatian publik gitu di setelah jelang 2024 nanti gitu. Nah ini dari 3 nama itu, dan 2 dari 3 nama ini ya, Pak Anies dan Pak Ganjar sama-sama gubernur dan sama-sama berada di dalam top 3 berbagai macam survei yang dirilis oleh pollster-pollster yang ada di Indonesia gitu. Cuma Pak Andika yang masih di bawah dibandingkan oleh 3 kandidat di antara 3 kandidat ini gitu. Ya bukan tanpa alasan juga Pak Andika ada di bawah, karena memang di antara 3 ini ya Pak Andika adalah satu-satunya kandidat yang belum pernah ikut pemilu, belum pernah terdaftar di kertas suara gitu. Ya bahkan Pak Andika juga nanti kalau udah pensiun baru pertama kali tuh di 2024 nih, kemungkinan besar itu pertama kalinya beliau menjadi pemilih gitu, first time voter juga gitu. Ya pemilih pemula tuh Pak Andika nanti kan, karena TNI tidak memilih gitu. Nah jadi
Itu ya kira-kira petanya di antara 3 orang ini, mereka akan pakai cara apa untuk terus menjaga momentumnya sampai 2024. Apakah Partai Nasdem mampu untuk melahirkan cara-cara yang bisa ditempuh ya untuk membuat mereka tetap relevan? Apa cara-caranya gitu? Nah, baru gua mau masuk ke Partai Nasdemnya gitu. Cara-cara apa? Pertama tentunya dari 3 itu yang menolak siapa? Mungkin Pak Andika sampai bulan November 2022 ini akan menolak karena masih menjabat sebagai Panglima TNI. Gak boleh berikut dalam politik praktis gitu. Nah yang kedua Pak Ganjar udah ngomong kemarin bahwa aku ini PDI Perjuangan. Ya kan? Dia akan menimbulkan ketegangan internal PDI Perjuangan yang makin keras gitu ya. Antara Pak Ganjar dan Bu Puan gitu. Jadi 2 tokoh utama ini yang sedang panas gitu. Ya ini kayaknya akan dipelihara terus baranya sampai menit-menit akhir. Kenapa begitu? Karena PDIP bisa mencalonkan kandidat tanpa harus melalui mekanisme koalisi. Nah jadi menurut gua pertikaian politik antara Puan dan Ganjar ini akan bertahan lama karena PDIP tidak harus mencari kawan untuk berkoalisi. Sementara Partai Nasdem yang menyokong Pak Ganjar ya berarti dalam konteks ini nama Pak Ganjar udah hilang dulu gitu ya. Karena nggak mungkin nih sampai dalam pencalonan ini Pak Ganjar akan terlibat dalam acara-acara Nasdem juga gitu. Oke, nah masuk ke nama yang paling mungkin untuk terlibat dalam berbagai macam kegiatan Nasdem, event-event kampanyenya Nasdem ya untuk membuat nama mereka tetap relevan. 3 orang kandidat ini ya tentunya Bapak Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, karena tidak punya ikatan partai politik ya bisa cuti untuk kegiatan partai atau hadir dalam kegiatan partai tidak ada masalah gitu. Jadi sangat mungkin Pak Anies lebih banyak terlibat dalam event-event yang di-create oleh Partai Nasdem nanti untuk terus menjaga momentumnya ya, menjaga momentumnya walaupun dia udah nggak menjabat lagi gitu di DKI gitu. Nah yang kedua adalah yang menjadi hal penting untuk membangun momentumnya Pak Anies adalah peran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh gitu. Jadi apa yang terjadi dengan Pak Anies ini dicalonkan oleh Nasdem ini adalah ujian ya bagi Pak Surya Paloh gitu sebagai seorang tokoh politik yang senior di Indonesia yang sudah terbukti mampu melahirkan pemimpin-pemimpin di Indonesia gitu ya. Kan Nasdem kebiasaannya gitu. Orang belum berikan dukungan, Nasdem udah berikan dukungan terlebih dahulu. Misalnya dalam kasus Ridwan Kamil di Jawa Barat misalnya. Nah sudah terbukti nih Pak Surya Paloh punya langkah-langkah politik yang jitu untuk mencalonkan orang dan bahkan memenangkan pertarungan gitu. Tapi apakah di 2024 ini Pak Surya akan mampu gitu untuk melakukan konsolidasi politik di antara partai-partai lainnya gitu. Jadi ini yang menjadi sebuah problem gitu ya. Apakah partai lainnya, karena Pak Surya kan nyaris nggak bisa 2 partai gitu. Kemungkinan butuh 3 partai kalau memang dia ingin menjadi pemimpin koalisinya, tulang punggung koalisinya, pasti butuh 3 partai gitu. Apakah bisa menawarkan koalisi ini ya sebuah hal yang menarik untuk bergabung gitu. Jadi apakah Pak Surya ini mampu untuk melakukan itu gitu. Jadi agak rumit nih penyusunan koalisi kali ini gitu. Misalnya ada partai PAN sama P3 gitu misalnya. Suaranya hampir sama. Berkoalisi gitu. Jadi dalam koalisi itu misalnya kayak KIB itu ada Golkar, ada PAN, ada P3. Jadi mungkin Golkar akan jadi calon presidennya, wakil presidennya siapa? Ya kan? Harus ada yang mengalah salah satu. Nah, kalau info yang gua dapat di KIB ini bisa nyatu karena memang PAN dan P3 tidak ngotot untuk posisi wakil presiden gitu misalnya. Ya, jadi makanya koalisi itu bisa terbentuk gitu. Tapi misalnya ada orang ketua partai macam Caimin yang hari ini
Wakil Ketua Umum PKB udah berstatement juga bahwa nggak rela kalau Caimin cuma jadi cawapres gitu kan. Ya kan, jadi karena suara PKB gede, jadi itu make sense gitu ya. Jadi ketika ada Nasdem, ada PKB yang suaranya hampir-hampir sama, apakah mau gitu untuk duduk gitu ya, duduk bareng untuk menentukan siapa yang jadi leader pemimpin koalisinya gitu. Jadi ada angka-angka matematika partai yang tipis-tipis, mirip-mirip, tapi apakah dengan itu bisa mendamaikan gitu? Ada yang bisa mengalah atau enggak gitu? Itu jadi hal yang tidak mudah gitu. Nah, Pak Surya Paloh dengan situasi hari ini, taruhlah kita percaya bahwa KIB ini sudah terbentuk. Artinya apa? KIB sudah terbentuk, artinya ada sisa 6 partai lagi. PDI Perjuangan pasti akan maju sendiri gitu. Maksudnya pasti mau jadi leading koalisi pemimpin koalisi gitu. Kemungkinan besar dia tentunya tidak mau ikut permainan Partai Nasdem karena suaranya sangat besar ya di atas Partai Nasdem dan bisa mencalonkan sendiri gitu. Pasti dia nggak mau ikut nih dengan langgamnya Pak Surya gitu. Jadi kita masukin kotak dulu PDI Perjuangan. Jadi tinggal 5 partai lagi termasuk Nasdem, ya kan? Berarti pilihannya tinggal 4. Ada PKB, ada Demokrat, ada PKS gitu. Sama satu lagi apa lagi? Gerindra. Gerindra. Ya ada Gerindra. Masa gue lupa Gerindra, partai Pak Prabowo loh. Jadi ada satu lagi, ada Gerindra. Kalau Gerindra agak sulit juga kalau misalnya Nasdem mau jadi pemimpin koalisi di sini. Karena Pak Prabowo pasti mau jadi capresnya. Nggak mungkin Pak Prabowo jadi cawapresnya Pak Anies gitu. Jadi Gerindra pun juga bisa masuk kotak. Jadi pilihan Nasdem tinggal 3 nih. PKB, PKS sama Demokrat gitu. Nah, apabila koalisi ini pilihannya makin terbatas ini membuat Pak Surya juga akan semakin sulit gitu untuk melakukan konsolidasi karena pilihannya makin terbatas gitu. Seandainya PDIP mau maju sendiri, terus Gerindra mau maju juga sendiri Pak Prabowo, ya dia akan ambil antara PKS, ya PKB dan ini tadi apa namanya? Ya PKB, PKS sama apa satu lagi? Ya Pak Prabowo kan? Ya antara PKB, PKS gitu. Dia kan harus ambil dan Demokrat gitu. Jadi dia harus ambil antara itu juga Pak Prabowo. Jadi pilihannya bisa tinggal 2. Nah jadi pilihan tinggal 2 ini juga sangat rumit. Kalau ada yang mengambil satu jadi nggak bisa maju gitu. Jadi pilihannya sangat tidak mudah gitu ya buat Pak Surya walaupun sudah mencalonkan nama Pak Anies. Menurut gua kerja yang lebih berat itu setelah ini. Itu makanya menurut gua kenapa KIB ini ngambil koalisi dulu, baru habis itu nyebut nama gitu. Karena harus kebentuk dulu bloknya, baru habis itu nyebut nama orang. Jadi kemungkinannya jadi lebih terbuka gitu. Nah sementara Pak Surya di konteks ini udah ngomong nama Pak Anies karena memang mendengarkan maunya konstituen Nasdem. Dan memang dilihat survei, memang Pak Anies masuk ke dalam top 3 juga. Sebenarnya sebuah pilihan rasional untuk memenangkan pemilu. Tetapi untuk membangun keyakinan di antara elit ini akan menjadi kerja yang sangat susah gitu. Nah karena apa? Karena Nasdem udah nyebut nama dulu baru mau bentuk bloknya. Belum tentu semua orang akan cocok dengan Pak Anies gitu misalnya. Nah situasi sulit inilah yang mesti dijawab dalam waktu dekat ini gitu. Jadi nama Pak Anies akan terus magnitudenya akan terus terjaga. Daya tariknya akan terus terjaga apabila koalisinya poros gondang dia ini, dia nggak kasih nama poros gondang dia, gue aja nyebut poros gondang dia, itu mampu membungkus atau mengunci satu persatu partai-partai yang bisa diajak bergabung untuk mencalonkan Pak Anies gitu. Ya mungkin itu, dan situasi juga mungkin akan berubah. Misalnya PDI Perjuangan tiba-tiba dukung Pak Ganjar itu misalnya, ya kan?
KIB itu bisa bubar tuh, bisa gabung ke Ganjar semua gitu misalnya. PDI Perjuangan bisa rame lagi tuh koalisinya gitu. Jadi memang menurut gua di situasi 2024 itu sangat complicated, tidak cukup untuk mendorong nama tokoh aja, tapi juga harus bisa membangun komunikasi politik untuk ngebangun blok-blok koalisi yang sudah jadi, yang sudah solid, yang sudah punya konsensus, sudah punya konsen gitu. Kalau nggak konsen susah gitu. Bisa diperkarakan lo kalau nggak konsen kan. Nah jadi udah membangun agreement, ada power sharing. Jadi variabelnya sangat kompleks ya menurut gua dibandingkan pemilu yang lalu. Karena di 2014 misalnya Pak Jokowi jelas elektabilitasnya menonjol sendiri gitu. Nah jadi itu membuat Pak Jokowi bisa jauh lebih dilirik ketika itu. Sementara sekarang ada 3 pemain yang memiliki rata-rata pemilih yang mirip gitu. Jumlah memiliki jumlah elektabilitas yang mirip tuh 3 calon presiden ini gitu. Dan ketokohan menjadi tidak terlalu relevan lagi akhirnya karena nggak ada yang kuat-kuat banget. Sehingga blok parpol menjadi mungkin memunculkan tokoh-tokoh internal parpolnya yang diharapkan berdampak terhadap kotel efek di dalam pemilu nanti gitu. Jadi kira-kira inti tulisan gue itu yang di Detik. Mungkin itu aja, sampai jumpa di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.